Prospek ekonomi Indonesia tahun 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 1. Kredibilitas pimpinan pemerintah menjadi faktor yang penting dalam menciptakan optimisme perekonomian ke depan. Pimpinan pemerintah yang mempunyai komitmen melaksanakan amanahnya dengan baik adalah modal yang sangat berharga. 2. Menciptakan birokrasi yang profesional dan melayani, membangun infrastruktur, serta menciptakan pemerataan antar daerah yang akan membuat Indonesia memiliki bahan baku untuk maju ke depan. 3. Ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik karena Indonesia memiliki rekam jejak yang baik sebagai suatu negara demokratis. Negara yang terus tumbuh dengan melakukan pekerjaan secara benar dan mengejar tujuan yang benar. 4. Bonus demografi dengan komposisi penduduk muda yang lebih banyak di Indonesia saat ini memberikan peluang yang sangat baik. Demografi dan generasi muda Indonesia menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi yang hebat. Perkembangan perekonomian global. Perkembangan perekonomian global moderasi di tengah ketidakpastian dunia. Perekonomian global masih dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi ekonomi Amerika Serikat, kawasan Euro dan Cina. Pasar keuangan terdampak oleh kebijakan moneter Amerika Serikat, sementara pasar komoditas dipengaruhi oleh penurunan produksi di negara-negara industri. Sektor perdagangan juga mengalami tekanan dengan adanya eskalasi tensi dalam hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara ekonomi besar seperti Tiongkok dan India. Kondisi perekonomian global juga ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa berpengaruh di tahun 2018, yaitu geopolitik dan ketidakpastian kebijakan Brexit, moderasi pertumbuhan kawasan Euro dan Tiongkok, konflik perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu perkembangan perekonomian domestik. Perkembangan perekonomian domestik atau perkembangan perekonomian di Indonesia berdasarkan data dari grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2019. Pada kuartal 2 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05%. Dengan kondisi ketidakpastian global, pertumbuhan kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, Laos, dan Filipina. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%, Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar dan berkontribusi lebih dari setengah PDB Indonesia. Pada kuartal 2 2019, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,68%, Pulau Sumatera menjadi kontributor kedua terbesar terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62%. Lanjut ke neraca perdagangan Indonesia 2019. Neraca perdagangan Indonesia 2019 berdasarkan data dari grafik 2.28, Bank Indonesia merilis angka neraca perdagangan Indonesia pada September 2019 yang mengalami defisit 0,16 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan ekspor secara keseluruhan menunjukkan perbaikan dari minus 10,0% menjadi 5,7% pada September 2019. Demikian pula kinerja pertumbuhan impor secara keseluruhan juga menunjukkan perbaikan dari minus 15,7% menjadi minus 2,4% pada September 2019. Neraca perdagangan non-migas pada September 2019 tercatat surplus 0,60 miliar dolar Amerika Serikat, menurun dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 0,87 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi pada September 2019 tercatat sebesar 0,76 miliar dolar Amerika Serikat, tidak banyak berbeda dibandingkan dengan catatan bulan sebelumnya. Selanjutnya yaitu proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sektoral 2019. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2019 ini kami sajikan datanya dalam bentuk tabel. Data dari tabel ini kami dapatkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang dipublikasikan pada bulan Juli 2019. Pada tabel ini
menyajikan data kondisi fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan sektoral dari tahun ke tahun. Tantangan dan peluang. Tantangan perekonomian Indonesia tahun 2019 masih cukup besar dan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Tantangan dibagi menjadi dua, yaitu internal. Pertama, yaitu defisit transaksi berjalan, tingginya impor. Ketiga, peningkatan daya saing. Keempat, tenaga kerjaan. Kelima, industri 4.0. Eksternal, yang pertama, pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat. Yang kedua, ketegangan hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang ketiga, isu Brexit di Uni Eropa. Yang keempat, fluktuasi harga komoditas dunia. Yang kelima, kebijakan proteksionisme. Prospek ekonomi Indonesia 2020. Prospek ekonomi Indonesia 2020. Yang pertama, pemulihan perekonomian global seiring dengan kemajuan perundingan perdagangan Amerika Serikat dengan Cina bisa mendorong perbaikan pertumbuhan nasional. Yang kedua, pemulihan kondisi global dapat mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di kisaran 5,1% sampai 5,5% pada tahun 2020. Yang ketiga, penyaluran bantuan sosial yang diproyeksikan lebih tinggi dari tahun 2019. Hal tersebut dapat menjaga konsumsi rumah tangga serta kinerja penyerapan belanja pemerintah untuk infrastruktur. Yang keempat, perbaikan investasi terutama non-bangunan seperti dari hilirisasi nikel di Sulawesi diproyeksikan akan mendorong kinerja investasi pada tahun 2020. Peningkatan investasi diharap bisa terjadi seiring pada 2020 dengan transformasi kebijakan ekonomi, mempercepat perizinan dan meningkatkan keyakinan pelaku usaha. Yang kelima, pertumbuhan kredit pada 2020 bisa mencapai 10% sampai 12% atau lebih tinggi dari capaian 2019 yang diperkirakan sekitar 8%. Tantangan dan peluang. Tantangan perekonomian Indonesia tahun 2020 masih cukup besar dan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Dibedakan menjadi dua, internal dan eksternal. Internal, 1. Defisit transaksi berjalan. 2. Tingginya impor. 3. Peningkatan daya saing. 4. Ketenaga kerjaan. 5. Industri 4.0. Eksternal, 1. Pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat. 2. Ketegangan hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. 3. Isu Brexit di Uni Eropa. 4. Fluktuasi harga komoditas dunia. 5. Kebijakan proteksionisme.